Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar, sehingga setiap kami yang mendengar, kami boleh memahami serta diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 50 ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Judul renungan kita malam hari ini yaitu ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa cukup baik kalau sudah rajin datang beribadah kepada Tuhan. Seolah urusan kita dengan Tuhan hanya sebatas ritual belaka saja. Kemudian kita beranggapan bahwa kehidupan sehari-hari adalah urusan kita semata. Tuhan tidak perlu ikut campur dalam urusan hidup saya. Maka tidak heran bila tempat ibadah penuh sesak. Namun, ketidakadilan tetap marak. Kita hampir tidak melihat hubungan yang begitu baik antara ketekunan menjalankan aktivitas agama dan perubahan perilaku sehari-hari. Maka baiklah bila kita mendengarkan refleksi penulis Mazmur dalam nas kita malam hari ini. Ia menggambarkan Allah sebagai sang pencipta yang memanggil umatnya untuk mendengarkan titah-titahnya. Allah mengingatkan bahwa yang terpenting dari segala korban persembahan adalah motivasi yang mendasarinya. Bangsa Israel berusaha mencari kurban yang terbaik. Mereka percaya kualitas kurban atau ibadah yang dilakukan adalah sogokkan agar Allah berbuat sesuatu. Padahal bagi Allah yang terpenting adalah rasa syukur atas pemeliharaannya. Inilah yang seharusnya tercermin melalui ritual-ritual tersebut. Rasa syukur yang mendasari ibadah orang percaya itu harus tercermin pula dalam perilaku hidup sehari-hari. Allah mengkritik orang-orang fasik. Mereka rajin berkurban dan fasih akan ketetapan, hukum, dan peraturan dari Allah. Namun Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain mereka juga melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Orang-orang itu mengira bahwa mereka dapat menipu Allah. Bagaimana mereka menipu sesamanya lewat tampilan-tampilan luar dengan jubah kegiatan agama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kebaikan-kebaikan Allah seharusnya menuntut saudara dan saya untuk terus dan terus mewartakan kebaikannya dalam hidup kita sehari-hari. Ini yang berarti ibadah tidak berakhir di hari Minggu saja, tetapi juga berlanjut di hari-hari selanjutnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita praktikkan dalam hidup ini untuk hidup mau mengandalkan Tuhan dan benar-benar kita boleh hidup memperlihatkan cara beribadah yang sejati kepada Tuhan, kepada orang-orang di dunia ini,
agar lewat kesaksian hidup kita, orang lain boleh diberkati dan kita menjadi berkat untuk setiap mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk jauh memahami firman-Mu. Bahkan kami diberikan kuasa untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.